warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi kali ini kita bisa berkumpul untuk mendiseminasikan budaya positif penyebaran budaya di kelas dan di sekolah. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir di tempat ini serta rekan-rekan guru sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Serta yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, serta bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama itu bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Mereka dituntut untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan, bermain humor, antusias, dan tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai manajer. Ini adalah posisi kita sebagai kontrol guru. Contoh dari penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot dan menunjuk-nunjuk, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Coba kita tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana perasaan murid saat itu? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya
atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid bisa melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu adalah penghukum. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, dan merasa tubuh rapat ke anak. Contohnya, Anto, kamu bagaimana ya? Sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti itu? Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih bahaya dari sikap penghukum karena emosi ini akan tertanam di dalam. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti penghukum, murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya atau orang lain. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu nada suaranya lama, itu sebagai teman, akrab, bercanda, senyum. Contoh kalimatnya, Anto, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu aja, nanti bapak, ibu akan bantu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti itu? Murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid tersebut menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, dari posisi teman akan berbuat sesuatu bila menyuruh guru tersebut dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain. Jadi dia itu hanya nurut dan patuh kepada guru tersebut karena dia merasa guru tersebut adalah temannya. Yang selanjutnya yaitu adalah sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau, contoh percakapannya. Anto, tahu kamu jam berapa kita masuk sekolah? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu bisa tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan muridnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan guru di sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman ya kalau pemantau. Yang selanjutnya yaitu sebagai manajer. Kita guru memposisikan diri sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh percakapannya, Anto, tahu kamu jam berapa kita masuk sekolah? Tahu Pak, jam 7. Ya kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah agar kamu bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki. Bagaimana perasaan murid? Nah, posisi ini guru sebaiknya tulus, tidak marah dan tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk jari, berkacak pinggang atau bersikap seolah menyesal tampak sedih sekali dengan perbuatannya. Pada posisi manajer, guru sebaiknya tulus dan tidak marah. Bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman juga tidak baik ya. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan murid atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengambil tanggung jawab pada murid untuk mencapai
mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kita itu sebagai guru mungkin ada sebagai penghukum, ada juga kadang sebagai teman, ada juga kadang sebagai manajer. Itu tergantung kita memposisikan diri ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya menghukum, berdiri di depan kelas dengan kaki diangkat sebelah. Itu juga sebagai penghukum. Kadang dulu saya juga dihukum seperti itu gitu. Terkadang sambil memegang telinga gitu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah ini sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Itu juga sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi jika kita sebagai manajer, kita pasti akan bertanya kesalahannya pada anak. Tahu nggak kamu kenapa kamu salah? Nah, bisa seperti itu ya. Terus apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi kita menanyakan dulu kesalahannya kepada anak dan kita juga menanyakan bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bukan kita yang menyelesaikan, kita hanya sebagai manajer memantau. Jadi anak yang menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan dari yang tadi saya sampaikan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Coba tadi kita sudah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat merasa bersalah. Nah, jadi kalau ada bahasa seperti itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Sebagai apa? Penghukum. Bagus. Yang ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sebagai apa? Manajer. Ya, sudah paham. Ayo lakukan demi Bapak dan Ibu. Tenang. Ya. Satu lagi, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Tadi yang terakhir apa? Sebagai pemantau. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid bisa ingat dan paham. Semua warga kelas bisa ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan kegiatan mengutarakan pendapat. Contohnya bertanggung jawab, jujur, hadir tepat waktu, saling menghargai, gotong royong, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Ini contoh penerapan keyakinan kelas. Ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 4.
Di- Percepat aja. ya.